Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Manchester United disebutkan berminat ya ke pemain muda Tyler Dibling, pemain yang saat ini membela klub yang nyaris atau menuju degradasi, Southampton. Disebutkan dari Daily Mail, Chris Wheeler, bahwa Jason Wilcox ini sudah mengetahui Dibling dari waktunya ketika berada di Southampton. Nah, kabar lainnya masih dari Daily Mail ya. 14 klub Premier League, 14 dipimpin oleh Manchester United, Tottenham Hotspur, Liverpool, Manchester City, semua ini berminat kepada Tyler Dibling. Juga ada minat yang kuat dari Red Bull Leipzig, Bayern Munchen, Borussia Dortmund. Jason Wilcox ini sudah mengetahui Dibling ya ketika waktunya di Southampton. Dan pemandu bakat dari Manchester United ini juga sudah melihat aksi-aksi Dibling di tim nasional Inggris under 19 di bawah 19 tahun ketika menghadapi Wales pekan lalu. Wow, Tyler Dibling, pemain muda yang menurut gue memang memiliki potensi, pemain yang masih berusia 19 tahun. Gua berusaha untuk, ya gue tentu saja sudah pernah menyaksikan ya ketika Manchester United menghadapi Southampton. Memang dia memiliki bakat di sana, tapi saat ini berada pada tim yang menurut gue mungkin kurang bisa mengakomodir kemampuan tersebut, karena ya sepak bola adalah permainan tim juga. Southampton saat ini sedang mengalami kesulitan ya secara teknis, bisa dilihat dari papan klasemen. Tapi sekali lagi, potensi dari Tyler Dibling ini menurut gue sesuatu atau pemain yang bisa dilihat lah karirnya mungkin selama beberapa tahun ke depan. Bagaimana dengan profil Tyler Dibling sendiri? Kalau dari WhoScore, ini ditunjukkan bahwa dia memang daerah operasinya itu ada di lini kanan, tengah ataupun gelandang serang sebelah kanan. Dengan lebih bagus ratingnya ketika dia bermain sebagai penyerang sayap kanan. Karakteristik dari Tyler Dibling sendiri ini, kekuatannya ada pada dribbling. Lalu kelemahannya saat ini ada pada crossing dan juga disiplin. Gayanya ya dia sering dilanggar dan dia suka untuk melakukan dribbling. Tapi menurut gua, kelemahan misalnya terkait dengan crossing ataupun disiplin ini bisa diatur lagi. Dia masih muda, masih 19 tahun, masih bisa ditempa, masih bisa dibentuk. Menarik bahwa dia memiliki gaya suka dribbling ya. Dan kalau gua lihat bagaimana sistem permainan dari Ruben Amorim terutama di pemain sayap serang, baik itu Ahmad, baik itu Garnacho, memang sering melakukan aksi-aksi individu, penetrasi, termasuk salah satunya juga dribbling ya. Jadi menurut gua Tyler Dibling ini memiliki atribut yang kuat di dribbling yang dibutuhkan oleh lini serang, terutama di sayap Manchester United di sistem 3 back. Itu menurut gua. Dan bermain di sayap kanan membuat gue ingin membandingkan dengan situasi sayap kanan Manchester United saat ini. Langsung aja gue tarik dengan Ahmad yang tentu saja sedang cedera ya. Dari SofaScore di sini ada alat pembandingnya. Umur berbeda 3 tahun dengan Ahmad. Tinggi badan berbeda 5 cm. Valuasi berbeda 4 juta. Average rating atau rating rata-ratanya unggul Ahmad ya. Nah, yang menarik adalah bagaimana dari heat maps. Di situ gue tandai bagaimana Ahmad ini lebih dia lebih sering masuk ke kotak penalti dan dia juga lebih sering masuk ke daerah sepertiga akhir lawan, terutama di sisi kanan atau sebelah kiri pertahanan lawan. Di sisi lain, Tyler Dibling lebih sering ke tengah di lini tengah tersebut ya dibandingkan dengan Ahmad. Dan Ahmad juga mobilitasnya lebih tinggi, bermain sampai dengan belakang. Dan ini mungkin ada adaptasi juga ketika Ahmad misalnya tampil sebagai wingback kanan ya, dimana ya mobilitas, daya jelajah yang tinggi, terutama menyisir di sisi kanan ini dibutuhkan. Sementara Tyler Dibling yang lebih banyak diturunkan sebagai gelandang serang ya, ataupun sayap serang, juga sebenarnya cukup sering turun, tapi tidak sedalam Ahmad. Nah, ini menarik menurut gue. Gue tetap percaya bahwa positioning seperti ini ya, ini masih sangat bisa disesuaikan nanti dengan latihan tentu saja yang dilakukan. Kalau misalnya Tyler Dibling datang ke Manchester United. Atribut-atribut lain misalnya dari sisi permainan ya, Tyler Dibling walaupun 19 tahun tapi dipercaya memiliki atau diberikan kesempatan bermain yang juga sangat tinggi sekali. Menit bermainnya rata-rata 60 menit. Situasi fisik menurut gue ini juga oke. Sudah menciptakan 2 gol.
Dari sisi penyerangan menurut gua sih dia ya cukup oke melihat dia tampil bersama dengan Southampton. Dari sisi passing kalau dibandingkan dengan Ahmad, rata-rata Ahmad masih unggul. Tapi bagaimana dari sisi crossing terlihat memang dia lemah ya, Tyler Dibling ini saat ini. Dari sisi long ball persentasenya lebih bagus daripada Ahmad walaupun frekuensinya lebih sedikit. Dari sisi pertahanan ya dia juga memiliki kontribusi yang bagus walaupun belum sebagus Ahmad, tapi memang angka-angkanya tidak berbeda jauh. Misalnya interception maupun juga tackling rata-rata. Dan dari sisi duels pun juga memperlihatkan dia cukup kuat ya dalam melakukan duel-duel dibandingkan dengan Ahmad. Jadi dari kesimpulan tersebut gue menilai Tyler Dibling memiliki potensi untuk bisa dikembangkan lagi di Manchester United. Dia sudah memiliki modal, katakanlah seperti itu ya, dari bakat yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya, dari sisi teknis, kalau menurut gua, dia menyimpan potensi yang besar nih. Gua optimis lah dari sisi teknis. Dia bisa menyatu dengan sistem permainan, dia bisa berkembang. Tinggal dari situasi non teknis nih, karakter, mental seperti apa nih. Dia bermain di klub Manchester United, tentu saja ukuran berbeda dengan Southampton, keadaan pun juga beda, tuntutan, tekanan pun juga nanti akan berbeda, sorotan ya untuk pemain muda ini juga akan berbeda. Lalu hal lainnya tentu saja juga biaya transfer. Dengan disebutkan tadi belasan klub yang saat ini berminat mendatangkan Tyler Dibling, apa yang bisa ditawarkan oleh Manchester United yang bisa melebihi klub-klub lain? Dari sisi valuasi, perang harga apakah akan ke situ? Bisa jadi juga, bisa jadi tidak. Tapi ada satu hal menurut gue yang penting, yaitu adalah kesempatan bermain. Tyler Dibling ini bersama dengan Southampton merupakan pemain utama. Ya, dia bermain dengan jumlah pertandingan yang tinggi, menit bermain pun juga tinggi. Artinya dia adalah pemain utama. Dan kalau Manchester United bisa memberikan jaminan ya bahwa dia akan mendapatkan kesempatan yang fair, dia masuk ke proyeksi tim utama, tentu saja akan ada persaingan, ada kompetisi misalnya dengan Ahmad ya. Tapi kalau dia bisa diyakinkan bahwa dia masuk ke skema dari pelatih, menurut gue ini juga memegang peranan yang penting. Karena kalau gue ngelihat misalnya klub-klub lain tadi yang disebutkan ya, seperti kayak Liverpool, Manchester City, yang berasal di Inggris, ya mereka pun juga memiliki sayap-sayap serang juga ya. Dan klub-klub di luar Inggris mungkin Manchester United punya beberapa langkah terdepan ya, terutama ketika pemain muda ini tidak atau belum ingin meninggalkan Inggris ya. Di sini ada keuntungan tersendiri bagi Manchester United masuk. Tapi ya itu tadi, bagaimana bisa melakukan pendekatan dengan memberikan proyeksi-proyeksi untuk Tyler Dibling. Di mana Manchester United menurut gue sudah memiliki pengalaman tersebut ketika mereka menang dalam tanda kutip mendatangkan Aiden Heaven, ketika mereka menang bisa mendatangkan Chido Obi dari Arsenal. Ada kesepakatan-kesepakatan, ada penawaran-penawaran, ada negosiasi-negosiasi, ada diskusi-diskusi yang akhirnya membuat pemain-pemain muda tersebut tertarik untuk datang ke Manchester United, dan semoga ini juga bisa terjadi dengan Tyler Dibling. Kalau dari valuasi ya, marketnya ini ada sekitar 20 juta euro. Gua pikir ini bukan angka yang tinggi bagi Manchester United ya, walaupun dia masih berusia 19 tahun, tapi menurut gua dengan misalnya ada pemain Inggris ya, ya dengan bakat potensi juga yang besar, menurut gua Manchester United dengan angka valuasi 20 ataupun mungkin agak tinggi 25 juta harusnya berani sih. Kalau seandainya memang tidak ada kompetisi harga dari klub-klub pesaing yang juga menginginkan Tyler Dibling. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan Tyler Dibling. Gue juga pikir dia bisa memberikan persaingan yang menarik ya untuk sisi serang sebelah kanan bagi Manchester United dengan tentu saja seorang Amad Diallo. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Tyler Dibling atau ada pemain lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.